Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Alon, Penia, dan Evan terus bergerak maju setelah kejadian sebelumnya. Perjalanan mereka ternyata tidak sesulit yang semula dibayangkan. Awalnya mereka mengira akan kesulitan karena mutan yang terus menyerang, tetapi sejak kemunculan Rianga, atau gadis bertopeng putih itu, tidak ada lagi mutan yang menyerang secara langsung. Lebih tepatnya, suara ledakan dan benturan masih terdengar dari luar jangkauan pandangan Alon. Rianga tampaknya tetap membereskan para mutan, hanya saja kini melakukannya di luar pandangan mereka. Evan menyadari bahwa jika sejak awal ia melakukan itu, niatnya untuk menyembunyikan identitas mungkin akan lebih meyakinkan. Namun Evan juga bertanya-tanya mengapa Rianga begitu keras berusaha menyembunyikan jati dirinya. Ia bahkan menunjukkan bahwa jika ingin benar-benar menyamar, seharusnya ia juga menyingkirkan bangkai mutan yang tertinggal. Di balik pepohonan, tubuh mutan sebesar rumah tergeletak tak bernyawa. Bagi Alon, hal itu tidak terlalu penting. Ia sudah tahu bahwa gadis itu adalah Rianga, terlepas dari usaha penyamarannya. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan jalur menuju tebing seperti yang disebutkan sebelumnya. Alon menyimpulkan bahwa itu adalah tempat yang dimaksud dan mereka mulai mendaki. Namun sebelum sampai, beberapa sosok bertopeng yang mirip dengan Rianga melompat keluar dan menghalangi jalan. Dengan nada canggung, mereka melarang rombongan itu naik. Mereka menyatakan bahwa jika tetap ingin naik, hanya Alon yang diperbolehkan. Suasana menjadi sunyi sesaat. Bahkan para penjaga bertopeng itu tampak menyadari kecanggungan akting mereka dan berbisik satu sama lain dengan panik, menyesali taruhan yang membuat mereka harus melakukan sandiwara tersebut. Bisikan mereka terdengar jelas di hutan yang sunyi. Penia dan Alon saling bertukar pandang dengan kebingungan. Akhirnya para penjaga memutuskan tetap pada skenario, hanya pria yang boleh naik, yang lain harus menunggu. Alon sempat ingin bertanya, tetapi ia melihat tekad putus asa di balik mata para penjaga itu, seolah memohon agar ia mengikuti permainan mereka. Ia pun setuju untuk naik sendiri. Evan tetap tinggal bersama Penia, bahkan sambil menggendong Basiliora yang sempat memprotes. Setelah mendaki, Alon mencapai puncak tebing saat matahari terbenam mulai memudar. Di sana berdiri seorang gadis menghadap pemandangan indah setengah lereng gunung. Alon memanggil namanya, Rianga. Gadis itu berbalik dengan ekspresi terkejut yang canggung dan pura-pura bertanya mengapa Alon ada di sana, seolah masih berakting. Alon menjawab bahwa seorang gadis yang menyelamatkannya menyuruhnya datang. Rianga mencoba mempertahankan sandiwara itu sebentar, tetapi akhirnya menyadari bahwa Alon telah mengenalinya sejak awal. Ia bertanya sejak kapan Alon tahu. Alon menjawab bahwa ia sudah tahu dari awal. Mendengar itu, Rianga memegangi kepalanya dan duduk, merasa aktingnya gagal total. Ia bertanya apakah itu benar-benar canggung, dan Alon mengakui bahwa memang sedikit canggung. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Rianga berdiri lagi dengan wajah memerah.
Alon memilih untuk meminta maaf lebih dulu karena datang terlambat. Rianga mengatakan bahwa ia hanya menunggu, tetapi tetap mengakui bahwa ia menunggu sangat lama. Ia juga mengaku sempat sedih ketika Alon dulu berpura-pura tidak mengenalinya. Namun ia mengerti bahwa saat itu Alon belum kembali ke masa lalu dan memang belum mengenalnya. Kini Alon mengingat semuanya dengan jelas. Rianga mendekat dan menyandarkan kepalanya di dada Alon. Ia mengatakan bahwa ia telah bekerja keras, memimpin rakyatnya dan menepati janji untuk melakukan apa yang ia yakini benar. Alon berterima kasih karena ia telah menepati janji itu. Bagi Alon, waktu sejak janji itu dibuat belum lama. Namun bagi Rianga, itu adalah rentang ratusan tahun. Karena itu, Alon hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. Rianga mengaku sebenarnya ia ingin pertemuan mereka terjadi dengan cara yang lebih dramatis. Ia menunjuk pemandangan di luar tebing. Alon memandang ke arah yang ditunjuknya dan melihat pemandangan yang sangat indah. Rianga mengingatkan tentang desa mereka dahulu dan bagaimana ia sering menceritakan sebuah tempat yang sangat indah di sana. Ia ingin menunjukkan pemandangan itu kepada Alon. Ternyata, ia telah mengukir dan membentuk tebing serta mengelola hutan selama ratusan tahun agar menyerupai pemandangan dari desa mereka. Ia menjelaskan bahwa menjaga bentuk hutan agar tetap sama sangatlah sulit. Tanpa perawatan terus-menerus, bentuknya akan berubah dan tidak lagi menyerupai ingatannya. Alon terdiam menatap pemandangan yang dirawat selama ratusan tahun hanya demi dirinya. Ia mengaku tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa terima kasihnya. Bagi Rianga, itu sudah cukup sebagai balasan. Ia menyambutnya kembali dengan hangat. Akhirnya, mereka berdua menjalani pertemuan kembali yang sesungguhnya. Di tempat lain, naga hitam merenungkan situasinya. Sejak awal, semuanya telah melenceng dari rencana. Saat Markis Palatio menghilang dan pikiran seorang goyah, naga hitam hampir berhasil mewujud dan mengambil alih tubuhnya. Jika berita kembalinya sang Markis terlambat sedikit saja, rencana itu akan berhasil. Namun berita itu datang tepat sebelum manifestasi terjadi. Karena naga hitam sudah memperlihatkan dirinya, ia justru terikat pada seorang dan tidak bisa berpindah ke wadah lain. Masih ada peluang kedua ketika dosa keserakahan memengaruhi situasi dan seorang kembali goyah karena merasa mungkin gagal melindungi Markis. Ditambah lagi, ia gagal melewati ujian esensi klan Surai Emas yang menjadi sumber kekuatannya. Naga hitam mencoba memanfaatkan momen itu dengan menawarkan kekuatannya. Ia yakin bahwa setelah merasakan kekuatan itu, seorang akan ketagihan. Maka ia meminjamkan kekuatannya. Namun itu menjadi kesalahan besar. Setiap kali seorang menggunakan kekuatan naga hitam untuk melewati ujian esensi, ia segera mengembalikannya tanpa sedikit pun ketergantungan. Ia hanya menggunakan kekuatan itu sebagai alat, bukan sebagai godaan. Sikapnya justru menurunkan peluang manifestasi naga hitam. Ketika naga hitam mencoba menolak meminjamkan lagi, seorang dengan santai berkata bahwa ia tidak akan meminjam lagi jika memang begitu. Ia merasa sudah cukup kuat untuk mencoba sendiri. Ketakutan kehilangan kesempatan manifestasi, naga hitam terpaksa menyerah dan kembali meminjamkan kekuatannya. Ia hanya bisa menutup mata rapat-rapat saat melihat seorang yang tampak puas, sementara dirinya sendiri semakin terperangkap dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah reuni mereka di atas tebing, Alon turun bersama Rianga. Begitu tiba di bawah, Penia dan Rianga langsung saling menyapa dengan penuh semangat. Keduanya tampak senang bertemu kembali, suasana menjadi jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Rianga kemudian mengajak mereka menuju markas Hundred Ghosts. Sesampainya di sana, Alon menunjukkan ekspresi aneh saat melihat sesuatu di dalam markas. Di dinding tebing bagian dalam, terpahat sebuah mural besar. Mural itu menggambarkan punggung seorang pria mengenakan mantel hitam yang berkibar tertiup angin.
Dengan nada sedikit malu namun bangga, Rianga mengaku bahwa ia sendiri yang memahatnya. Penia terkagum-kagum melihat hasilnya dan memuji keindahan serta ketelitian ukirannya. Alon pun mengaguminya, lalu menyadari sesuatu. Ia teringat ucapan Reinhardt bertahun-tahun lalu yang sempat menanyakan apakah ia memiliki hubungan dengan Hundred Ghosts. Kini ia memahami alasannya. Meskipun gambaran itu hanya menunjukkan punggung, detailnya sangat mirip dengan dirinya ketika menggunakan sihir. Ia sempat berpikir bahwa mengenali seseorang hanya dari mantel hitam terasa berlebihan, namun kemudian ia mengabaikannya. Itu sudah menjadi kisah lama. Alon memuji hasil karya Rianga, dan Rianga dengan bangga menyatakan bahwa ia membuatnya semirip mungkin. Penia menegaskan bahwa siapapun yang pernah melihat Alon menggunakan sihir pasti akan mengenalinya. Meski hanya punggung, ada detail yang sangat khas, dua pupil yang tampak jelas dalam ukiran itu. Walaupun akhir-akhir ini Alon hanya memperlihatkan satu mata, ciri tersebut tetap membuat identitasnya tak terbantahkan. Alon merasa sedikit bangga, meskipun ia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Ia bahkan sempat berpikir bahwa mungkin ia harus lebih sering memperlihatkan punggungnya mulai sekarang. Setelah itu, ia mengikuti Rianga masuk lebih dalam. Rianga dengan antusias menawarkan diri untuk memasak, mengaku telah banyak berlatih. Sementara itu, dari kejauhan, para anggota Hundred Ghosts menyaksikan perubahan sikap pemimpin mereka dengan perasaan campur aduk. Ganma dan anggota lain tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Selama ratusan tahun, mereka mengenal Rianga sebagai sosok keras yang menyelesaikan segalanya dengan kekuatan dan tinju. Ia jarang menunjukkan ekspresi lembut, apalagi bertingkah manis. Kini, Rianga tampak bersandar dekat pada Markis Palatio, tersenyum cerah, bahkan bertingkah manja. Para anggota terkejut, bingung, dan sebagian merasa mual melihat perbedaan yang begitu mencolok. Namun saat Rianga melirik tajam ke arah mereka dan tanpa suara membentuk kata-kata ancaman dengan bibirnya, seluruh anggota segera gemetar dan menghilang dari pandangan. Keesokan paginya, Alon terbangun dan langsung disambut dengan sapaan berlebihan dari para anggota Hundred Ghosts. Ia merasa bingung, tetapi segera bertemu Rianga yang tampak segar dan ceria. Rianga berharap Alon bisa tinggal lebih lama, namun Alon menjelaskan bahwa ia tidak bisa karena masih memiliki urusan. Ia berencana tinggal sekitar 1 minggu di hutan untuk mencari sebuah relik bernama Mask of the One Who Walks Ahead. Relik itu berada di salah satu reruntuhan di hutan dan hanya bisa diperoleh dengan memecahkan beberapa teka-teki di dalamnya. Rianga menanyakan lokasi pastinya. Setelah Alon menunjukkan perkiraan lokasi di peta, Rianga tiba-tiba berkata agar mereka menunggu dan langsung menghilang dengan ledakan keras. Alon sempat mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat. Alon dan Penia menyadari bahwa Rianga kemungkinan pergi untuk mengambil relik tersebut. Mereka tahu bahwa relik itu tidak bisa didapatkan tanpa menjawab teka-teki yang rumit. Setelah menunggu sekitar 1 jam, dan ketika Alon mulai bersiap untuk menyusul, Rianga kembali dengan suara dentuman keras. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa ia telah kembali dan menyerahkan topeng tersebut kepada Alon. Alon dan Penia terpaku, menatap topeng di tangannya. Itu benar-benar Mask of the One Who Walks Ahead. Alon masih tidak percaya, menanyakan bagaimana Rianga bisa mendapatkannya, mengingat relik itu hanya bisa diperoleh dengan memecahkan teka-teki sulit. Ia sempat berpikir bahwa mungkin Rianga mengetahui jawabannya. Namun Rianga, setelah berpikir sejenak, menjawab dengan polos bahwa ia hanya memaksanya terbuka dan mengambilnya. Ia mengaku bahwa ia hanya menghancurkannya. Alon teringat deskripsi reruntuhan itu, pintu masuknya sangat tebal, diperkuat dengan puluhan lingkaran sihir pertahanan dan dirancang agar tak bisa dihancurkan dengan kekuatan fisik. Mendengar jawaban sederhana Rianga, Alon hanya bisa terdiam.
Dalam benaknya, ia tak dapat menahan satu pikiran yang muncul. Mungkin inilah arti dari memiliki tubuh yang kuat hingga pikiran pun bisa beristirahat dengan tenang. Setelah memastikan sendiri bahwa kekuatan fisik Rianga benar-benar mampu menyelesaikan hal yang mustahil, Alon memutuskan untuk meninggalkan markas White Ghost. Meski pertemuan mereka baru berlangsung 1 hari setelah ratusan tahun berpisah, ia tetap harus melanjutkan urusannya. Rianga tampak sedih karena perpisahan itu terasa terlalu cepat. Alon sempat menawarkan untuk tinggal lebih lama jika ia menginginkannya, tetapi Rianga menolak dengan senyum. Ia mengatakan bahwa jika ia merindukannya lagi, ia akan datang sendiri mencarinya. Mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan. Tepat sebelum benar-benar berpisah, Rianga tiba-tiba teringat sesuatu dan menanyakan tentang Blue Ghost. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan Blue Ghost pergi, tetapi pria itu tiba-tiba menghilang untuk mencari Alon. Mendengar itu, Alon terdiam sejenak. Ia memang belum menceritakan apapun tentang Blue Ghost. Alon mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Ia menjelaskan bahwa Blue Ghost memang datang mencarinya dan saat ini sedang membantu di Divine Land untuk sementara waktu. Rianga tampak tertarik ketika mendengar tentang Divine Land, tetapi tidak menunjukkan keberatan. Ia mengatakan bahwa tidak apa-apa membiarkannya seperti itu, dan ia sendiri akan berbicara langsung dengan Blue Ghost saat berkunjung nanti. Setelah itu, rombongan Alon meninggalkan hutan. Begitu Alon pergi, suasana Rianga langsung berubah. Ekspresi cerianya menghilang, kembali menjadi wajah datar yang biasa dilihat para bawahannya. Red Ghost, yang berpangkat tinggi di antara 100 Ghost, mendekatinya dan menyatakan bahwa ia pasti merasa kecewa karena Alon hanya tinggal sehari. Namun Rianga menjawab dengan santai bahwa itu sudah cukup baginya. Bertemu dan memastikan saja sudah cukup. Ia juga menyadari bahwa Alon memiliki tanggung jawabnya sendiri, dan menahannya hanya karena pertemuan panjang akan menjadi beban baginya. Mendengar itu, Red Ghost kembali menilai ulang pemimpinnya. Di balik sikap kekanak-kanakan sesekali, Rianga ternyata jauh lebih dewasa dari yang terlihat. Red Ghost kemudian mengangkat soal Blue Ghost, yang selama ini menjadi pengelola terbaik di antara mereka. Ia bertanya apakah tidak sebaiknya Blue Ghost segera dipanggil kembali. Rianga mengatakan bahwa ia memang berniat membawanya pulang, tetapi akan melakukannya sekitar 1 bulan kemudian, saat Alon tiba di wilayahnya. Ia tidak ingin merepotkan Alon dengan urusan sepele. Red Ghost segera memahami maksud sebenarnya. Rianga ingin memiliki alasan untuk bertemu Alon lagi. Sekitar sehari setelah meninggalkan markas White Ghost, Alon sengaja mengambil rute memutar melewati wilayah reruntuhan, menghindari area mutan agar tidak menyulitkan Rianga lagi. Dalam perjalanan itu, ia dan Penia merayakan keberhasilan kecil mereka. Mereka berhasil menyelesaikan tahap pertama dalam mengekstraksi informasi dari Tiaret Magic dengan meringankannya. Meski baru langkah awal, kemajuannya jauh lebih cepat dari dugaan. Namun muncul pertanyaan baru. Bentuk Magic Bolt yang mereka hasilkan berbeda dari biasanya. Umumnya, Magic Bolt berbentuk lingkaran padat dari mana. Tetapi yang mereka hasilkan berbentuk garis lurus tipis seperti anak panah. Alon mengingat penjelasan Heinkel bahwa bentuk sihir bisa berubah tergantung informasi apa yang diambil. Selama tidak mengekstraksi informasi sepenuhnya, sihir tidak akan aktif. Tiaret Magic memang fleksibel terhadap perubahan, tetapi dirancang agar tidak bisa sepenuhnya diekstraksi karena fungsinya sebagai transmisi informasi. Aktivasi hanya terjadi jika informasi diambil sempurna. Mereka menyimpulkan bahwa sejauh ini prosesnya masih sesuai harapan. Saat kembali ke perkemahan, Alon menerima kabar buruk. 3 prajurit kuat yang dikirim menangani masalah di kerajaan Ashtalon telah tewas. Berita itu menambah ketegangan situasi yang sudah rumit. Sementara itu, di kerajaan Caliban,
Raja Palmarian keempat tengah mengalami tekanan besar. Bangsa barbar di utara mulai bergerak lagi. Banyak ksatria meninggalkan Caliban. Ketiga putranya mulai bersiap memperebutkan takhta. Namun yang paling mengusiknya belakangan ini adalah perkembangan Markis Palatio. Awalnya, ketika mendengar bahwa Markis Palatio membangun Divine Land dan merekrut pasukan dalam jumlah besar, Palmarian IV tidak terlalu peduli. Bahkan ketika Caliban's First Sword melatih pasukan di sana, ia tetap tidak melihatnya sebagai ancaman besar. Namun 3 bulan lalu, laporan menyebutkan bahwa ksatria dan tentara bayaran berbondong-bondong menuju Divine Land dalam jumlah cukup untuk berperang. Meski sempat curiga, Palmarian IV meyakinkan dirinya bahwa Markis Palatio tidak akan cukup bodoh untuk menantang kerajaan-kerajaan sekutu. Perang ditentukan oleh jumlah, bukan kekuatan individu. 2 bulan lalu, situasinya berubah drastis. Saint of Kalanon bersama pengikut dan kesatrianya pindah ke Divine Land. Bahkan tentara bayaran tidak lagi pergi. Kecurigaan mulai tumbuh lebih nyata di benaknya. Kemudian laporan intelijen datang. Rumor-rumor yang menyebar luas ternyata dikendalikan oleh Markis Palatio sendiri. Ia bahkan mengatur opini publik. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa ia sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Akhirnya, laporan terakhir disampaikan. Salah satu dari 7 terkuat, Sword God, telah memasuki Divine Land. Mendengar itu, pupil Palmarian IV bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang nyata muncul dalam dirinya. Begitu tiba di perkemahan para penjelajah, Alon kembali menerima banyak ucapan terima kasih. Merasa canggung dengan perhatian itu, ia segera meninggalkan tempat tersebut dan menuju menara penyihir. 2 minggu telah berlalu sejak keberangkatannya. Saat menara penyihir terlihat dari kejauhan, Penia mengomentari bahwa Alon akhir-akhir ini terlalu sering datang ke akademi. Ia juga menyinggung bahwa Alon sebelumnya berniat mengunjungi Principality of Luxible, tetapi akhirnya langsung menuju menara tanpa singgah. Alon teringat bahwa awalnya ia memang mempertimbangkan untuk mampir ke Luxible karena letaknya dekat dengan hutan Rono Valley. Namun, selama 2 hari berada di Kaslot, ia terus mendengar rumor bahwa Luxible sedang diam-diam mempersiapkan pasukan. Meski tidak jelas untuk apa, suasana di sana disebut-sebut sedang sibuk. Karena itu, Alon memutuskan tidak berkunjung tanpa alasan jelas. Ia sendiri tidak sepenuhnya mempercayai rumor tersebut. Ia menyadari bahwa rumor mudah terdistorsi, sebagaimana yang juga terjadi pada kabar tentang 3 prajurit kuat yang dikatakan tewas di Ashtalon. Berdasarkan informasi dari Guild Intelijen, ketiganya hanya kehilangan kontak, lalu kabarnya dibesar-besarkan menjadi kematian. Meski begitu, Alon tetap meminta penyelidikan tambahan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Ashtalon. Setibanya di menara penyihir, Alon dan Penia membicarakan perkembangan penelitian mereka mengenai sihir bertingkat. Dalam 2 minggu, mereka berhasil menemukan 2 frasa dari tingkat pertama. Bentuk magic bolt yang mereka hasilkan kini berupa garis lurus seperti anak panah, berbeda dari bentuk lingkaran biasanya. Meski aneh, hal itu masih sesuai dengan teori bahwa bentuk sihir bisa berubah tergantung informasi yang diekstraksi. Penia memperingatkan bahwa tahap berikutnya akan jauh lebih sulit. Menemukan frasa terakhir mungkin cepat, tetapi menyusun kalimatnya akan seperti kerja kasar yang melelahkan. Alon mengingat penjelasan Heinkel bahwa selama informasi tidak diekstraksi sepenuhnya, sihir tidak akan aktif. Sesampainya di menara penyihir, Alon terkejut melihat banyak penyihir berkumpul, padahal bukan waktu pertemuan akademi. Tiba-tiba seseorang menyebut namanya, dan dalam sekejap seluruh ruangan menjadi hening. Para penyihir memusatkan perhatian kepadanya dan langsung menyerbunya dengan permintaan. Mereka memohon agar Alon mengajar, berdiskusi, mengadakan pertemuan pertukaran, atau setidaknya mendemonstrasikan sihir lain.
Mereka bahkan mempertanyakan apakah sihir yang ia gunakan sebelumnya benar-benar light. Alon kewalahan menghadapi antusiasme mereka. Penia akhirnya membantu membukakan jalan. Begitu ia menunjukkan sedikit ketegasan, para penyihir langsung menyingkir. Di sepanjang jalan, para penyihir dari 5 menara terus memamerkan sihir light mereka seolah berlomba menarik perhatian Alon. Di perpustakaan, mereka bertemu Heinkel. Alon melaporkan bahwa ia telah menemukan 2 frasa tingkat pertama serta segel tangan untuk light. Ia mengakui bahwa versi lengkap light sangat membebani mananya hingga hampir mengurasnya sepenuhnya dalam 1 kali penggunaan. Heinkel menjelaskan bahwa penelitian tingkat kedua jauh lebih sulit. Dalam sebulan, ia hanya berhasil menemukan 1 frasa. Ia menggambarkan perbedaan tingkat pertama dan kedua menggunakan analogi cetak biru. Tingkat pertama seperti 1 lembar cetak biru yang harus diuraikan, sedangkan tingkat kedua seperti menumpuk beberapa cetak biru sekaligus untuk menemukan 1 frasa tersembunyi. Meski sulit, Heinkel yakin bukan tidak mungkin untuk menguraikannya. Alon menyatakan akan tinggal sekitar 1 minggu di menara penyihir untuk bertanya lebih lanjut dan berjanji akan melakukan demonstrasi light keesokan harinya. Di lantai pertama, Alon bertemu dengan Celai Mikardo, Master Menara Biru. Dengan ramah dan penuh semangat, Celai meminta demonstrasi light secara langsung. Alon sempat hendak menyetujuinya. Namun suara ketukan lidah terdengar. Seorang wanita berpakaian hijau dengan ekspresi dingin berdiri di sana. Ia adalah Saran Foranu, Master Menara Hijau, seorang Grand Mage yang pernah mendekati tingkat ke-9. Ia datang karena menganggap ada kebohongan yang tidak masuk akal terkait light dan menatap Alon dengan permusuhan terbuka. Sementara itu, di sebuah hutan yang dipenuhi darah, seorang pria berdiri di antara daun-daun merah gelap. Tubuhnya dipenuhi aura kemalasan, kedua matanya memiliki 2 pupil, dan benang-benang ungu melayang di sekelilingnya. Ia duduk di atas pecahan kepompong yang hancur, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Pria itu, yang merupakan perwujudan dosa slot, berulang kali menggumamkan kebenciannya terhadap situasi yang dihadapinya. Meski demikian, ia perlahan bangkit. Kepompong yang hancur meleleh dan terserap kembali ke dalam tubuhnya. Kegelapan menyebar dari sekelilingnya seperti wilayah yang diperluas. Dengan mata kosong, ia berbisik bahwa meskipun ia membencinya, ia tetap harus melakukannya. Karena itu adalah tugasnya. Alon sempat tertegun ketika Saran Foranu menatapnya dengan permusuhan terbuka dan menyebut bahwa ia datang karena kebohongan konyol seseorang. Ketika Celaim bertanya seolah tidak tahu apa-apa, Saran menegaskan bahwa kebohongan itu adalah klaim bahwa seseorang mampu menciptakan sihir light dengan kompleksitas tingkat ke-6 atau bahkan lebih tinggi. Baginya, hal itu mustahil dan pasti hanya trik. Celaim mempertanyakan alasan ia menganggapnya sebagai kebohongan, mengingat banyak penyihir telah menyaksikan demonstrasi Markis Palatio sebelumnya. Namun Saran tetap bersikeras bahwa itu pasti tipu daya. Ia menilai klaim tersebut tidak berdasar dan absurd, terlebih karena sihir hierarkis telah diteliti dan disempurnakan selama ratusan tahun tanpa pernah ditemukan tahap berikutnya. Baginya, mengklaim adanya tahap lanjutan sama saja dengan menyebut seluruh penyihir dari generasi ke generasi sebagai orang bodoh. Celaim tetap tenang dan mengatakan bahwa jika itu Markis Palatio, kemungkinan itu ada. Saran mengejeknya sebagai bentuk kesetiaan buta. Lalu, dengan nada menantang, ia menyatakan bahwa jika Alon benar-benar telah mencapai tahap berikutnya dari sihir light, yakni rekonstruksi, maka ia akan menggonggong seperti anjing dan memohon menjadi muridnya. Setelah itu ia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Alon menyaksikan kepergiannya dengan bingung. Ia memahami bahwa dirinya sedang diremehkan, tetapi nada dan alasan Saran terasa tidak koheren baginya. Penia menjelaskan bahwa Master Menara Hijau memang terkenal karena kebanggaannya.
Ia menjadi master termuda dalam sejarah, dan reputasi itu membuatnya sangat sensitif. Meski kepribadiannya memang keras, sikapnya hari itu terasa lebih tajam dari biasanya. Penia sempat bertanya apakah Alon memiliki urusan pribadi dengannya, tetapi Alon menolak kemungkinan itu. Ia jarang memiliki koneksi dengan penyihir lain. Percakapan pun ditutup dengan kesimpulan bahwa semuanya akan jelas setelah demonstrasi esok hari. Chelaim kemudian mengajak Alon berbincang secara pribadi, dan Alon menyetujuinya. Keesokan harinya, meski jadwal ditentukan mendadak, arena demonstrasi dipenuhi penyihir. Suasana terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang telah menyaksikan demonstrasi sebelumnya dan ingin memastikan kembali dengan alat sihir, bahkan membawa bola kristal milik menara untuk merekam. Kelompok kedua adalah mereka yang belum pernah melihatnya dan memandang dengan ekspresi skeptis, mengaku sulit mempercayai klaim tersebut sebelum melihatnya sendiri. Saran Foranu berdiri bersama Chelaim. Ia kembali mempertanyakan keyakinannya. Chelaim menjawab santai bahwa mereka belum melihatnya hari itu dan sebaiknya menunggu. Saran menilai justru itulah masalahnya. Ia tidak bisa menerima kemungkinan adanya tahap lanjutan dalam sihir hierarkis. Menurutnya, sistem itu sudah lengkap dan final. Di balik sikap kerasnya, Saran sebenarnya menyimpan perasaan yang lebih dalam. Ia telah lama mengagumi Chelaim sebagai penyihir. Ia menjadi master menara lebih cepat dari siapapun bukan hanya karena bakat, tetapi karena ingin diakui olehnya. Namun Chelaim tak pernah secara terbuka memuji atau mengakui pencapaiannya. Sebaliknya, ia justru terus memuji Markis Palatio. Pujian itulah yang mengusik kebanggaannya dan menumbuhkan rasa inferioritas yang tak pernah ia akui. Saat Alon akhirnya muncul di arena, percakapan berhenti. Ia mulai membentuk sihir light yang murni tanpa pola khusus. Semua mata tertuju padanya. Saran mengamati dengan fokus penuh. Tiba-tiba, struktur sihir di depan Alon runtuh. Itu tampak seperti kegagalan manifestasi sihir. Para penyihir langsung gempar. Mereka yang skeptis mulai bersuara keras, mempertanyakan apakah ia gugup atau memang gagal. Bahkan sebagian yang sebelumnya percaya mulai ragu. Suasana berubah drastis dalam sekejap. Saran mengeluarkan tawa sinis dan menoleh ke arah Chelaim, seakan ingin menegaskan kebenarannya. Namun pada saat itu, Alon yang wajahnya tetap tanpa ekspresi mengangkat kedua tangannya. Ia membentuk segel tangan. Semua mata kembali terpusat padanya. Sihir light yang tadi runtuh tidak benar-benar hilang. Ia sedang direkonstruksi. Para penyihir menyaksikan cahaya itu, dan sesuatu yang seolah melahap cahaya tersebut. Lalu, dari bibir Alon mengalir satu frasa. Iluminasi, Guangming. Kerajaan para elf, Vildagrin. Wilayah yang dahulu sepenuhnya dimusnahkan oleh dosa kini telah kembali ke wujud lamanya berkat bantuan para penyihir. Rin memandangi pemandangan yang sebenarnya bisa pulih lebih cepat seandainya bagian barat istana kerajaan tidak hancur total beberapa bulan lalu. Ia lalu mengangkat pandangannya ke langit dan memikirkan pertanyaan yang belakangan terus mengusiknya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Machine God. Dahulu ia bahkan tidak mampu merasakannya, tetapi setelah mempelajari Eternal Library, ia telah mencapai tahap di mana ia dapat memanifestasikannya ke dunia ini, meski belum dapat mengoperasikannya dengan sempurna, sebuah dewa ciptaan. Menurut Ringrove, Machine God mampu menunjukkan kekuatan luar biasa hanya dengan dimanifestasikan. Kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan dosa-dosa yang pernah ia hadapi di Vildagrin. Namun ada satu fakta tambahan dari Eternal Library yang belum sepenuhnya ia telusuri. Benda-benda hitam itu diciptakan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Machine God. Fakta sederhana namun pasti itu membuatnya bingung.
Selama ini ia mengira Machine God adalah artefak dari masa yang begitu jauh hingga tak tercatat sebuah all-part. Namun ternyata bukan. Terdapat catatan bahwa Machine God diciptakan pada era yang sama dengan kemunculan benda-benda hitam tersebut. Artinya, Machine God juga ada pada masa ketika benda-benda hitam mengamuk menghancurkan dunia. Machine God yang hanya dengan manifestasi saja mampu menekan dosa secara instan. Ada sesuatu yang terasa janggal. Dunia telah mengalami kehancuran hampir sejak awal kemunculan benda-benda hitam itu. Meski akhirnya dunia tersebut berakhir oleh entitas lain, titik awal kehancuran tetaplah dari benda-benda hitam. Padahal Machine God ada, Rin menyadari bahwa ia belum sepenuhnya memahami dosa. Ratusan tahun hidupnya ia dedikasikan hanya untuk memanifestasikan Machine God. Dengan pengetahuannya yang belum lengkap, ia menyusun berbagai kemungkinan. Dua hipotesis terasa paling masuk akal baginya. Mungkin ada sesuatu tentang dosa yang belum ia ketahui. Atau, Machine God diciptakan bukan untuk menghentikan dosa, melainkan untuk menghentikan keberadaan lain. Ia teringat malam ketika Red Moon, Yutia Bludia, datang menemuinya. Saat itu, Rin telah mengerahkan segalanya dan memanggil Machine God untuk menunjukkan bahwa ia berdiri setara dengan Yutia. Namun pada saat itu juga, semuanya kembali menjadi ketiadaan. Machine God yang muncul seolah merobek galaksi Bima Sakti menghilang tanpa jejak, seakan tak pernah ada. Yang tersisa hanyalah langit bercahaya. Yutia, dengan senyum yang tampak menahan amarah, menjentik dahinya. Great Moon itu bukan milikmu. Tanpa sadar Rin mengusap dahinya saat mengingat kata-kata itu. Nada Yutia seperti menegur anak kecil, meski jentikannya begitu keras hingga terasa seolah kepalanya akan terbelah. Wajah Rin mengembung kesal saat mengingatnya. Ia tahu ada jarak kekuatan di antara mereka, tetapi menyadarinya kembali tetap membuatnya frustrasi. Bukan hanya kekuatan yang menentukan segalanya. Ia menghibur dirinya sendiri dan kembali memikirkan pertanyaan baru itu. Machine God jelas lebih kuat daripada dosa. Namun Yutia dengan mudah meniadakan seluruh kekuatan Rin dalam sekejap yang bahkan tak bisa ia rasakan. Hanya dengan satu jari. Apa sebenarnya itu? Setelah kejadian itu, Rin mencari informasi tentang kekuatan Yutia di Eternal Library, bahkan mencoba menelusuri keberadaan bernama Yua. Namun tak satu pun catatan muncul. Seolah-olah seluruh informasi tentangnya telah dihapus. Padahal dengan jumlah pencarian sebanyak itu, setidaknya seharusnya ada satu petunjuk. Pikirannya terus berputar. Di aula demonstrasi, cahaya yang terbentuk di depan Alon tampak begitu lemah hingga seolah akan lenyap kapan saja. Bagi siapapun yang melihatnya, itu tampak seperti kegagalan implementasi sihir. Namun tidak satu pun penyihir di ruangan itu, baik penyihir tingkat 2 yang baru menyandang gelar, para profesor yang meneliti sihir puluhan tahun, maupun Saran, menganggapnya sebagai kegagalan. Dalam sekejap, cahaya samar itu berubah menjadi matahari raksasa yang seolah melelehkan aula demonstrasi. Para penyihir yang sejak awal menunjukkan rasa hormat berbicara kepada mereka yang meragukan Alon. Fenomena itu begitu sulit dipercaya hingga hanya bisa diyakini jika disaksikan sendiri. Namun ketika mereka yang merasa benar itu mulai merasakan kepuasan, sihir Sang Markis berubah lagi. Keraguan kini menyebar bahkan di mata mereka. Setelah semuanya berakhir, Saran tetap menatap kosong ke arah Alon dan bekas sihirnya. Apa yang ia lihat jelas adalah light. Bukan trik. Bukan tipuan. Sebagai penyihir yang mampu memahami prinsip mantra hanya dengan melihat strukturnya, insting dan matanya memastikan itu. Namun light yang ia saksikan sepenuhnya berbeda dari yang ia kenal. Ia melihat dengan jelas bagaimana struktur sihir itu berubah. Ia tidak dapat memahami prinsip transformasi tersebut. Strukturnya tetap light, tetapi di dalamnya terjadi perubahan.
Berbagai hipotesis muncul di benaknya, kepadatan anyaman mana, ekspansi, teknik terbalik, paradoks Lehman, namun semuanya runtuh. Ia tidak mampu menganalisis sihir Markis Palatio. Kebenciannya lenyap. Kebanggaannya terhadap sejarah ratusan tahun penelitian pun sirna. Yang tersisa adalah rasa ingin tahu dan satu kesadaran. Itu bukan sihir biasa. Ia mengingat berbagai rumor lama tentang Sang Markis. Dalang tersembunyi kerajaan Asteria. Penyihir yang menggunakan bentuk sihir primitif. Rasul Kalanon, sang penerima petir. Fokusnya tertuju pada satu hal. Sihir primitif. Sihir yang hampir sepenuhnya ditinggalkan penyihir modern. Dalam sihir primitif yang digunakan Alon, ia merasakan kemungkinan kenaikan ke peringkat ke-9, sesuatu yang tak pernah ia temukan petunjuknya. Ia ingin mempelajarinya. Namun ia tiba-tiba teringat ucapan dan tindakannya kemarin. Pupilnya bergetar. Ia tahu betul betapa besarnya penghinaan yang ia lakukan pada Markis Palatio. Hingga ia tak bisa mengeluh jika Sang Markis membencinya. Penyesalan muncul. Namun penyesalan saja tidak cukup. Ia harus mendapat pengampunan. Alon menghela napas. Ia menyadari bahwa sebelumnya ia gugup dan lupa menggunakan segel tangan, sehingga harus membatalkan dan merapalkan ulang. Heinkel diam-diam memberinya acungan jempol. Ia memandangi aula yang kembali hancur dan merasa canggung. Ia hampir kehabisan mana. Light, atau Eye of the Sun, kini benar-benar sempurna berkat penggunaan segel tangan. Namun ia merasa ada yang janggal. Sebagai perapal, ia merasakan bahwa sihir itu seolah bukan sekadar tipe ofensif, melainkan seperti komponen dari sihir lain. Penia menghampirinya dan mengatakan bahwa implementasinya berjalan baik. Ia juga merasakan perbedaan dari sebelumnya, tetapi menilai hasilnya benar. Daya hancurnya bahkan berlebihan. Saat itu Celaim mendekat dengan penuh semangat, memuji bahwa itu benar-benar light. Alon mengangguk. Lalu ia melihat Saran berdiri di belakang Celaim, kepala tertunduk. Ia teringat perkataannya kemarin. Ia tidak berniat menjadikannya murid, apalagi menerima tindakan aneh. Dengan tenang ia berkata bahwa ia tidak perlu melakukan apapun terkait kemarin. Woof. Alon terdiam. Woof 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 woof. Gur. Aula demonstrasi yang luas mendadak sunyi. Hanya suara gonggongan keras yang bergema. Saran menggonggong tanpa menyisakan martabat sebagai master menara. Alon merasakan hawa dingin menjalar. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa waktu setelah insiden di aula demonstrasi, Alon akhirnya dapat berbicara dengan Saran secara layak. Saran, yang sebelumnya menggonggong tanpa ragu, kini berdiri dengan penampilan yang jauh dari wibawa seorang master menara hijau. Jadi, Anda ingin mempelajari sihir primitif? Tanya Alon. Benar. Saran memperhatikan reaksi Alon dengan hati-hati. Dari samping terdengar seruan kagum kecil. Alon menoleh dan melihat Penia benar-benar terkejut. Kenapa? Tidak. Penia terlambat menyadari bahwa ia bersuara. Ia mendekat dan berbisik pelan kepada Alon. Ingat yang pernah kukatakan. Dia sangat arogan. Ya, sekarang kau mengerti maksudku. Karena itulah ini menarik. Penia berbicara sangat pelan agar tidak terdengar oleh Saran, lalu kembali bersikap biasa. Alon memandang Saran dengan rasa ingin tahu. Dalam game, ia tidak seperti ini. Namun, haruskah aku menggonggong lagi? Kurasa itu tidak perlu. Kali ini aku bisa melakukannya lebih baik. Alon hampir tidak percaya. Kini ia memahami maksud Penia. Cara berpikir Saran jelas tidak normal. Celaim yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara pada Penia. Kalau soal kepribadian, bukankah kau lebih terkenal daripada Master Menara Hijau? Alon langsung menoleh pada Penia. Penia menggertakkan gigi dan menatap Celaim tajam. Master,
Tolong diam. Dulu kau hanya menyuruhku diam. Sekarang kau lebih garang. Anda yang membuat saya seperti ini. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kalau begitu, bolehkah saya juga membagikan kebenaran yang saya tahu? Anggap saja aku kalah. Celaim tersenyum, tetapi matanya tidak. Ia mengalihkan pandangan dari tatapan tajam Penia. Alon teringat kembali masa lalu Penia yang hampir ia lupakan. Ia bergumam pelan bahwa ia memang pernah seperti itu. Penia memutar mata ke arahnya. Alon kembali fokus pada Saran, yang tampak siap menggonggong kapan saja. Sebenarnya, menerima Saran sebagai murid tidak memberi keuntungan apapun baginya. Sihir primitif yang diinginkan Saran pun bukan sesuatu yang bisa ia ajarkan dengan mudah. Setelah berpikir sejenak, Alon berkata, "Pertama-tama, kurasa aku tidak bisa mengajarkan sihir yang kau inginkan. Haruskah aku menggonggong lebih keras?" Alon menahan diri. "Bukan itu. Sihir yang kugunakan sangat sulit dijelaskan." "Ah, apakah kau mengerti? Haruskah aku menggonggong lagi?" Celaim berbisik bahwa Saran memang sering seperti itu, biasanya cerdas, tetapi jika terobsesi pada sesuatu, ia menjadi tidak rasional. Penia mengangguk. Alon melanjutkan, "Aku tidak bisa mengajarkannya, tetapi jika kau hanya ingin meneliti sihir itu, aku bisa membantumu." "Meneliti? Ya, jika penelitian saja cukup bagimu. Tolong izinkan aku." Saran menjawab tanpa ragu. Alon mengangguk dan segera menggunakan perangkat transfer lantai untuk menemui Heinkel. Heinkel menyambut mereka dan mengakui telah melihat demonstrasi tersebut. Ia menanyakan prinsip di baliknya, tetapi Alon sendiri belum memahaminya sepenuhnya. Ia hanya mencoba berbagai segel tangan yang telah ia siapkan sebelumnya hingga menemukan yang cocok. Alon kemudian mengusulkan agar Saran dilibatkan dalam penelitian. Proses ekstraksi informasi dari sihir hierarkis memerlukan banyak perhitungan sederhana, sehingga tambahan tenaga akan mempercepatnya. Heinkel sempat berpikir, lalu menyetujui. Ia menyatakan tidak masalah selama Saran membantu penelitian. Tak lama kemudian, Celaim yang juga ingin bergabung ikut dibawa. Begitu melihat Heinkel secara langsung, kedua master menara itu memandangnya dengan kekaguman seperti anak kecil. Mereka menanyakan tentang masa lalunya, termasuk pengembangan proses kondensasi mana. Proses kondensasi mana memungkinkan pembentukan susunan mana di atas kertas dan berpengaruh pada pemendekan waktu perapalan. Penia menjelaskan bahwa struktur dasar yang kini digunakan dalam sihir light berasal dari teori itu. Alon menyadari bahwa Heinkel jauh lebih luar biasa daripada yang ia bayangkan. Ketiga penyihir itu lalu terlibat diskusi teori rumit selama berjam-jam. Alon mengamati dan merasa bahwa dengan mereka, analisis sihir pasti akan berjalan lebih cepat. Heinkel kemudian bertanya berapa lama Alon akan tinggal. Ia menjawab sekitar 1 minggu. Heinkel menyebut bahwa saat menganalisis hierarki kedua, ia menemukan sesuatu yang menarik. Alon juga menyampaikan keraguannya tentang sihir yang baru saja ia sempurnakan. Ia merasa meskipun telah lengkap, masih ada cara penggunaan lain. Heinkel merenung sejenak, lalu mengajukan sebuah hipotesis. Mendengarnya, Alon mengangguk dan berkata bahwa ia harus mencobanya. Sementara itu, Kalanon, yang kini berperan sebagai maskot gereja penerima petir Kalanon, menjalani hari-hari yang cukup menyenangkan. Pertama, berkat petunjuk Alon, ia mulai disembah secara terbatas di Divine Land. Kedua, jumlah iman yang ia terima meningkat pesat, meskipun masih jauh dibanding masa kejayaannya dahulu. Ia mendengarkan percakapan antara Sili dan Deus. Sili ingin menyebarkan iman kepada penduduk desa biasa agar pengikut bertambah. Deus ragu karena Alon tidak secara eksplisit memerintahkannya. Kalanon memahami bahwa Alon menciptakan Divine Land dengan tujuan tertentu.
Ia sempat berniat menghentikan mereka karena khawatir keadaan akan membesar dan menyulitkan Alon. Namun Silly berargumen bahwa dengan sedikit bantuan kepada desa sekitar, iman akan menyebar secara alami. Kalanon teringat masa lalunya sebagai penerima petir yang agung. Jika iman benar-benar terkumpul lebih cepat, mungkin ia bisa mendekati kekuatan puncaknya lagi. Hatinya berdebar. Saat Silly masih ragu bertindak tanpa perintah, Kalanon akhirnya menggunakan kekuatan ilahinya. Ia meyakinkan mereka bahwa Sang Markis menginginkan lebih banyak iman terkumpul. Moralnya sempat goyah, tetapi kenangan masa kejayaannya mendorongnya untuk mendukung rencana itu. Silly dan Deus pun menerimanya. Dengan demikian, rencana penyebaran iman mulai berjalan sungguh-sungguh. Kereta yang telah melaju itu kini tak bisa dihentikan lagi. Di gurun timur koloni, tidak jauh dari Ashtalon, Eliban duduk diam menatap Bima Sakti di langit malam. Ia tidak bergerak sedikit pun, seolah telah lama berada dalam posisi itu. Yan datang dan duduk di sampingnya, lalu bertanya apa yang sedang ia lakukan. Eliban menjawab bahwa ia hanya melihat langit. Yan mengamati bahwa Eliban sering menghabiskan beberapa malam setiap minggu dengan duduk sendirian seperti itu dan bertanya apakah ia benar-benar menyukai langit malam. Eliban balik bertanya apakah ia terlihat menikmatinya. Ketika Yan menjawab iya, Eliban justru mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak terlalu menyukainya. Yan terkejut dan bertanya mengapa ia terus menatapnya jika memang tidak suka. Eliban tidak menjawab, malah mengganti topik dan menanyakan apa yang dilakukan yang lain. Yan menjelaskan bahwa mereka bersiap tidur setelah makan malam. Ia menyadari perubahan topik itu, tetapi sudah terbiasa dengan kebiasaan Eliban. Setelah beberapa saat sama-sama memandang langit, Yan tiba-tiba menyinggung Markis Palatio. Ia bertanya apakah semuanya benar-benar baik-baik saja, mengingat belakangan beredar rumor bahwa Markis mendirikan wilayahnya sendiri, bahkan mungkin kerajaan baru. Meski rumor itu terdengar positif, Yan mengatakan bahwa jika benar ia naik tahta, pertumpahan darah tak terhindarkan. Sejarah selalu menunjukkan bahwa kekuasaan baru lahir di atas mayat. Yan lalu mengingatkan bahwa Eliban menyukai Markis, tetapi hal itu tampak bertentangan dengan keyakinannya tentang perdamaian. Eliban sempat terdiam, lalu menjawab tidak. Bahkan menurutnya, itu justru hal yang baik. Ketika Yan menduga ia berkata demikian karena rasa suka, Eliban menggeleng. Ia mengakui menyukai Markis, tetapi lebih dari itu, langkah tersebut selaras dengan tujuannya sendiri. Yan sulit memahami. Ia tahu betapa teguhnya Eliban pada konsep perdamaian, bahkan sampai terkesan dingin dan tidak manusiawi. Karena itu, ia terkejut mendengar pernyataan tersebut. Eliban hanya tersenyum dan berkata bahwa Yan akan segera mengerti maksudnya. Setelah itu, ia kembali ke perkemahan untuk tidur, meninggalkan Yan yang memandangi punggungnya dalam diam. Seminggu lebih telah berlalu sejak Alon tiba di menara sihir. Selama itu, ia memperoleh dua hal besar. Pertama, dengan bimbingan Heinkel, ia belajar menafsirkan sihir bertingkat lebih cepat daripada sebelumnya. Kedua, ia berhasil menyelesaikan interpretasi, Magic Bolt, sihir tingkat pertama. Penia mengagumi kecepatan mereka menyelesaikannya dalam seminggu. Heinkel merendah dengan mengatakan bahwa sebenarnya Alon dan Penia telah menemukan sebagian besar frasa, dan ia hanya menyusunnya. Namun jelas bahwa kontribusinya krusial, terutama dalam menyusun kalimat yang jauh lebih sulit dibanding sekadar menemukan frasa. Tanpa dirinya, proses itu bisa memakan waktu 1 atau 2 bulan. Meski begitu, Heinkel mengingatkan bahwa sigil belum ditemukan dan sihirnya belum sepenuhnya lengkap. Evan kemudian bertanya apakah Alon akan mendemonstrasikannya. Alon mengangguk. Meski sigil belum ditemukan, ia ingin mencoba. Heinkel menyarankan agar dilakukan saat itu juga.
Chelaim dan Saran yang sebelumnya tampak seperti mayat hidup karena terlalu lama meneliti, langsung bersemangat mendengar kata demonstrasi. Mereka turun bersama untuk mengujinya di luar, mengingat aula demonstrasi masih dalam perbaikan dan berisiko rusak lagi. Sementara itu, di wilayah utara kerajaan Ashtalon, Filian Merkiliane tiba atas perintah Raja Stalian kelima untuk menyelidiki situasi secara diam-diam. Di hadapannya terbentang pemandangan kehancuran. Tanah menghitam hangus, ladang berubah menjadi dataran merah, tembok-tembok runtuh. Namun yang paling mengerikan adalah pemandangan manusia saling membunuh tanpa suara. Seorang pria menikam perut seorang wanita dengan gerakan berulang tanpa ekspresi, sementara wanita itu menggigit lehernya. Keduanya menangis darah. Di tempat lain, anak-anak melukai orang tua, prajurit menusuk ksatria, tubuh-tubuh dikoyak tanpa teriakan. Tidak ada suara perang, tidak ada jeritan. Hanya suara daging tercabik. Filian menyadari bahwa ketiadaan suara itulah yang membuatnya terasa seperti mimpi buruk. Wilayah itu adalah Trimane, tanah milik Kaun Harvest, dikenal sebagai lumbung emas kerajaan. Dari 8 desa dan 1 wilayah yang telah mereka periksa, semuanya mengalami nasib serupa. Di kejauhan, zona hitam perlahan meluas seperti bayangan yang merayap. Filian teringat perintah raja untuk memastikan kebenaran hilangnya 3 tokoh kuat. Ia memutuskan tidak bisa lagi menyembunyikan situasi ini. Ia memerintahkan wakil komandan kembali untuk melapor, sementara ia dan sisanya memperingatkan desa-desa sekitar. Zona hitam terus meluas tanpa akhir. Kembali di menara sihir, Alon mendemonstrasikan Magic Bolt. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Evan hampir tak sengaja menyebutnya gila. Chelaim dan Saran yang awalnya penasaran kini berteriak kaget. Sihir itu benar-benar Magic Bolt, tetapi wujud dan kekuatannya jauh berbeda. Tanpa sigil pun, kekuatannya tampak bisa berubah drastis tergantung jumlah mana yang dituangkan. Heinkel menyadari kemungkinan adanya sigil yang berkaitan dengan pemfokusan atau konvergensi energi. Alon memutuskan akan mengujinya esok hari karena mananya telah habis. Saat mereka turun ke lantai pertama, suasana menara terasa berbeda, sunyi dan berat. Para penyihir tampak kebingungan dan muram. Ketika Chelaim bertanya, seorang penyihir menjelaskan bahwa Menara Ungu mengirim pesan tentang sesuatu yang mengerikan di Ashtalon. Ia menyebut rumor tentang wilayah utara yang dipenuhi monster saling membantai kini berkembang menjadi zona hitam yang membuat orang kehilangan kewarasan dan terus meluas. Alon segera memahami. Itu adalah kemunculan dosa kemalasan. Permintaan bantuan telah dikirim ke seluruh kerajaan sekutu, termasuk menara. Demonstrasi sihir yang direncanakan terpaksa ditunda. Alon tidak punya pilihan selain segera menuju Ashtalon. Sudah seminggu sejak Alon berangkat menuju Ashtalon. Dalam perjalanan, ia menjelaskan kepada Evan alasan mengapa ia sempat tidak menyadari bahwa kekacauan di Ashtalon disebabkan oleh kelahiran dosa kemalasan. Ada 3 faktor utama. Pertama adalah keberadaan monster. Sejauh yang Alon ketahui, meskipun alur cerita telah banyak menyimpang, kemunculan dan tujuan para dosa tidak banyak berubah. Tujuan fundamental mereka tetap sama. Dosa kemalasan tidak membunuh monster. Targetnya selalu manusia dan ras berakal lainnya, bukan makhluk yang diklasifikasikan sebagai monster oleh kerajaan sekutu. Faktor kedua adalah Black Territory. Sejak dosa kemalasan lahir, wilayah hitam itu mulai menggerogoti permukaan dunia. Jika rumor tentang Black Territory yang mulai meluas telah terdengar, maka kemunculan dosa kemalasan hampir pasti terjadi. Namun sebelum tanda itu muncul, sulit untuk memprediksinya. Bagi Alon, dosa kemalasan dan Black Territory adalah 2 hal yang tak terpisahkan, awal dan akhir dari kekuatannya. Evan kemudian melaporkan situasi terkini. Sejak Ashtalon meminta bantuan,
banyak pihak telah berkumpul lebih cepat dari perkiraan. Biasanya mereka akan ragu, tetapi Raja Stalian kelima menawarkan imbalan besar, sesuatu yang disebut sebagai inti abisal tanpa efek samping. Meski terdengar mencurigakan, kabarnya efeknya nyata sehingga banyak pihak bergerak, termasuk menara sihir. Alon memperhatikan para penyihir yang ikut bersamanya, termasuk Saran dan Celaim yang berbicara penuh semangat tentang kemungkinan bahwa dengan banyaknya kekuatan yang berkumpul, dosa mungkin sudah berhasil ditangani. Dua pedang Caliban bahkan telah tiba lebih dulu. Namun Alon dengan tenang menyatakan bahwa jumlah saja tidak akan cukup untuk menghentikannya. Evan sempat hendak membantah, tetapi teringat pengalaman sebelumnya, tanpa bantuan Rin, mustahil mengalahkan dosa. Tak lama kemudian mereka tiba di perbatasan Astalon. Dari tebing yang menghadap kerajaan itu, semua orang terdiam. Black Territory telah meluas begitu dekat hingga dalam beberapa hari saja dapat menelan seluruh kerajaan. Hutan dan ladang yang terserap berubah merah oleh darah. Bau amis memenuhi udara. Gumpalan daging tak berbentuk bergerak lesu, saling membunuh tanpa henti. Gerakan mereka seragam, kosong, seolah kesadaran telah lama mati. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga tak seorang pun mampu bergerak. Di dalam kerajaan, Alon bertemu wajah-wajah yang dikenalnya. Seorang dan Radan menyambutnya. Yuman dan Filian juga ada di sana. Eliban menyapanya dengan wajah cerah yang kontras dengan situasi genting. Namun suasana rapat strategi jauh dari cerah. Perdebatan sengit terjadi. Kaun Min Manmar dari koloni bersikeras menarik pasukannya. Ia menunjuk Black Territory yang hampir mencapai kerajaan dan gumpalan daging di luar, para prajurit yang telah mencoba menyelidiki pusat wilayah itu dengan artefak anti-sihir, namun tetap hancur dalam waktu singkat. Duke Bemanta mencoba membela rencana penyelidikan menuju inti, tetapi fakta di lapangan terlalu brutal. Bahkan Kerma, pedang keempat Caliban, menyatakan bahwa tanpa cara menghadapi Black Territory itu sendiri, semuanya sia-sia. Situasi sangat genting hingga para sekutu yang telah datang justru hendak mundur. Yuman tenggelam dalam pemikiran kelam. Alon memahami bahwa keadaan ini bahkan lebih buruk dibandingkan versi cerita asli yang ia kenal. Black Territory telah meluas terlalu jauh. Semakin besar wilayah itu, semakin kuat dosa kemalasan. Dalam versi asli pun, jika pemain terlalu lama bersiap, dosa akan tumbuh begitu kuat hingga banyak yang memilih menyerang tanpa persiapan. Kini mereka berada di tahap akhir, fase terkuat dosa. Jika konflik internal pecah sekarang, peluang kemenangan akan lenyap. Karena itu Alon meminta izin berbicara. Ia sempat bersiap memperkuat suaranya dengan mana, namun sebelum melakukannya, semua yang hadir langsung terdiam dan memberinya perhatian penuh. Tanpa perlu bersusah payah, kehadirannya sendiri cukup membuat ruangan tunduk. Ia menyatakan memiliki rencana. Dalam benaknya, ia telah memikirkan cara untuk mengatasi krisis ini, meski bukan dengan menghancurkan Black Territory secara langsung. Anehnya, alih-alih diragukan, para bangsawan dan sekutu menunjukkan kepercayaan mutlak. Mereka menerima ucapannya tanpa sanggahan, seolah sejak awal yakin bahwa Markis Palatio pasti memiliki solusi. Kepercayaan yang berlebihan itu justru membuat Alon sedikit tidak nyaman. Evan adalah satu-satunya yang menyadari kegelisahan batinnya. Keesokan harinya, di luar tembok Astalon, kapal legendaris Raja Bajak Laut melayang di langit. Para penyihir dan prajurit menatapnya dengan kagum dan takjub. Namun kekaguman itu tidak menghapus ketakutan mereka terhadap Black Territory yang hampir mencapai gerbang kerajaan. Di atas kapal bersama Radan, Alon berdiri di haluan. Angin dingin berembus keras di punggungnya. Dunia di bawah tampak kecil seperti miniatur. Ia memanggil Basiliora dan Blackie, memastikan kesiapan mereka.
Ia menyadari sepenuhnya bahwa situasi kali ini melampaui pengalaman dalam permainan yang pernah ia ketahui. Jika ini adalah permainan, layar game over mungkin sudah muncul. Namun ini bukan permainan. Masih ada jalan. Biasanya mustahil memancing dosa kemalasan keluar dari tempat teraman di dalam Black Territory. Namun Alon mulai membentuk segel tangan. Ia mengingat penjelasan Heinkel tentang Magic Bolt yang berbeda dari sihir cahaya biasa. Ini bukan sekadar sihir, melainkan metode mengubah mana menjadi gaya fisik murni. Transformation. Mana membentuk batang tipis seperti jarum. Condensation. Jarum itu memadat hingga hampir tak terlihat. Rotation. Ia mulai berputar cepat di tempatnya. Sihir itu belum selesai. Ia masih harus mengucapkan dua kata terakhir sambil menuangkan mana. Bentuknya tampak rapuh, hampir seperti akan tercerai oleh angin. Inti mana Alon jauh lebih kecil dibanding penyihir lain, sehingga sihir yang menguras mana besar bukanlah hal yang cocok baginya. Namun justru karena itu, Magic Bolt, yang dahulu tak pernah cocok untuknya, kini menjadi sihir yang paling sesuai. Davy the Heavens. Retakan keras mengguncang langit. Langit itu sendiri mulai terpelintir. Saint Human menaruh kepercayaan pada Marquis Palatio. Sejak awal, ia termasuk sedikit orang yang menyaksikan sendiri berbagai keajaiban yang diciptakan sang Marquis. Namun para prajurit tidak memiliki keyakinan yang sama. Di antara mereka terdengar bisikan-bisikan cemas. Ada yang menyebut rencana ini tak ubahnya pawai menuju kematian. Ada yang berusaha membungkam suara itu. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Black Territory dapat diatasi jika inti di pusatnya saja tak tersentuh. Mereka telah melihat sendiri apa yang terjadi pada siapapun yang sekadar menginjakkan kaki di wilayah hitam itu. Human memandang para prajurit. Emosi mereka beragam, cemas, takut, marah, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, ketidakpercayaan terhadap Marquis Palatio. Tidak ada seorang pun di kerajaan sekutu yang tidak mengenal namanya. Namun keraguan itu bukan tertuju pada kemampuan sang Marquis, melainkan pada Black Territory itu sendiri. Human mengalihkan pandangannya ke wilayah hitam tersebut. Hanya dalam sehari, wilayah itu telah mendekat jauh ke kerajaan Ashtalon, menebarkan ketakutan. Mereka telah menyaksikan sendiri nasib rekan-rekan yang memasuki wilayah itu. Air mata darah mengalir dari mata mereka, pengakuan dosa keluar tanpa kendali, dan tubuh mereka, seakan dirasuki, menikam jantung rekan sendiri. Human pun melihat semuanya dengan jelas. Ia menengadah ke langit. Sebuah kapal raksasa melayang begitu tinggi hingga tampak kecil dari bawah. Di atas tembok luar Ashtalon, penguasa Menara Merah, Parklin, yang tiba saat fajar, memanggil Chelaim. Ia menanyakan kesiapan Chelaim, lalu dengan ragu mempertanyakan rencana tersebut. Mereka memang bergerak sesuai rencana, tetapi Parklin tetap tidak memahami bagian terpentingnya. Ia teringat penjelasan Alon dalam rapat terakhir pagi itu. Banyak hal yang dijelaskan sang Marquis terdengar masuk akal, bahkan terlalu rinci hingga membuatnya bertanya-tanya bagaimana mungkin ia mengetahui detail sedemikian kecil. Kecuali bagian awal rencananya. Seluruh strategi itu hanya berarti jika dosa di pusat Black Territory datang ke tempat yang mereka inginkan. Tanpa itu, semuanya tak ada artinya. Sang Marquis memang menyebutkan cara untuk memancing dosa keluar, menembakkan sihir ke tempat yang bahkan tak bisa dilihat mata. Bagi Parklin, itu terdengar mustahil. Ia mempertanyakan Chelaim. Apakah hal seperti itu mungkin? Menciptakan sihir yang dapat memberi kerusakan berarti pada jarak yang bahkan tak terlihat, mengatasi konsumsi mana, distorsi susunan sihir jarak jauh, serta berbagai variabel tak terduga, bahkan jika Marquis Palatio menggunakan kekuatan ilahi yang hanya mereka dengar dari rumor. Chelaim dengan tenang menyetujui semua keberatan itu.
Ia menjelaskan bahwa sihir bukan hanya soal penciptaan. Konsumsi mana, distorsi, dan ketelitian harus diperhitungkan. Namun itu berlaku untuk penyihir biasa. Ketika Parklin bertanya apakah maksudnya Markis Palatio istimewa, Celaim hanya menunjuk ke langit dan menyuruhnya melihat sendiri. Parklin menengadah. Awalnya hanya langit biru dan kapal yang melayang. Namun kemudian sesuatu yang aneh muncul. Langit perlahan terpelintir. Bukan langit yang berubah, melainkan fenomena mana berskala luar biasa. Distorsi akibat pelepasan mana bukanlah hal asing, tetapi skala yang kini terlihat begitu besar seolah mampu menelan kapal di angkasa. Parklin tanpa sadar mengumpat. Celaim menyebutnya benar-benar tidak biasa. Para prajurit yang semula menatap Black Territory kini ikut mendongak. Mata mereka membelalak. Hanya keterkejutan murni yang tersisa. Bersamaan dengan bintang-bintang yang muncul di langit biru, terbentuk suatu wujud yang membesar tak terkendali, tak lagi bisa disebut jarum. Alon mengucapkan satu frasa. Bullet of Unfulfilled Wish. Bentuk yang membengkak tanpa batas itu berubah menjadi spiral. Dengan gumaman pelan, ia melanjutkan. Memoris. Sniper shot. Cahaya ditembakkan. Para prajurit mengikuti lintasan cahaya itu dengan mata mereka. Cahaya tersebut meluncur dengan raungan dahsyat, menembus awan tertinggi, lalu menghilang di balik cakrawala yang tak terlihat. Dalam sekejap, cahaya itu lenyap. Dunia yang sempat bersinar menyilaukan kembali seperti semula. Saat pertanyaan samar mulai muncul, mereka mendengarnya. Suara kecil namun berat, seperti dentuman meriam dari kejauhan. Debu membumbung jauh di balik cakrawala. Lalu, raungan dahsyat menyapu para prajurit. Awan debu raksasa menutupi horizon, dan tiang debu menjulang tinggi ke langit. Di tengah keterkejutan semua orang, seorang prajurit berteriak. Black Territory yang menghitamkan tanah mulai menggeliat serentak. Bukan wilayahnya yang bergerak, melainkan daging yang tergeletak di bawahnya. Daging itu mulai berkumpul seolah memperoleh kecerdasan. Benang-benang mencuat dari satu titik di tanah hitam, mengikat dan menyatukan gumpalan-gumpalan daging. Daging manusia dan monster terjalin tanpa pandang bulu, membentuk gunung raksasa. Gunung itu terus bertumbuh. Setinggi tembok kastel. Lalu setinggi benteng dalam. Kemudian melampaui istana kerajaan. Tulang-tulang terpelintir mencuat dan masuk kembali. Darah merah gelap dan hijau bercampur menciptakan noda mengerikan. Para prajurit diliputi kepanikan. Keberadaan menjijikkan itu, meneteskan darah gelap, memandang rendah para prajurit dengan aura yang tak seharusnya ada di dunia ini. Parklin dan Yuman bersuara gemetar melihat ukurannya yang melampaui bayangan. Makhluk itu perlahan mengangkat tangan raksasanya. Tangan yang terbungkus daging dan tulang bengkok menutupi langit. Seorang prajurit hendak berteriak agar lari. Namun dari langit, sesuatu jatuh. Raungan besar menelan pendengaran semua orang. Tangan terpelintir itu terputus bersih. Matahari kembali menyinari para prajurit. Dan yang mereka lihat selanjutnya adalah seekor ular raksasa berwarna tinta. Dengan rahangnya yang menggigit lengan makhluk mengerikan itu, ular tersebut memamerkan keberadaannya dengan angkuh. Penerima, Basiliora, telah mewujud.